السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada, yang pada pagi hari ini mendengar siaran kita atau pengajian yang disampaikan dari Hubbul Watan Islamic Center. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian kita di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyaknya nikmat yang kita rasakan sampai kita tidak mampu menguraikan, kita tidak mampu menghitung berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan, diberikan waktu. Semua itu adalah nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang menyesal di saat dia tidak mampu menggunakan waktunya sebaik-baiknya, di saat dia belum bisa menghadirkan banyak kebaikan, belum banyak dia beramal saleh, maka disitulah kerugian bagi seorang manusia di saat dia tidak mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan. Maka beruntunglah kita semua yang di tengah kesibukan kita, di tengah banyak kegiatan, kita semua masih bisa hadir untuk mengikuti salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita, contoh yang harus kita ikuti dalam semua sisi kehidupan. Beliau sudah mencontohkan kepada kita bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana beribadah yang tulus, bagaimana berakhlak yang mulia, bagaimana bermuamalah dengan cara yang baik. Semua itu sudah ada keteladanan pada diri sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana kita mampu meneladani beliau, kalau kita tidak mampu dalam urusan yang besar, dalam hal-hal yang berat, maka mari kita contohi beliau dalam hal-hal yang kecil yang mampu kita lakukan, yang mampu kita laksanakan. Maka dengan itu insyaallah akan menjadi jembatan kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian surat Yasin, tepatnya di akhir atau 3 terakhir daripada surat Yasin, sehingga dengan demikian nanti surat Yasin ini secara sempurna sudah bisa diselesaikan dengan kajian 3 surat terakhir. Apa bacaannya atau apa ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini? Sebagaimana biasa, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang akan kita kaji.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih erat kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, zat yang memiliki kemampuan untuk mengadakan apapun jua, termasuk menghilangkan apapun jua, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa bila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Maka dengan kita mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, justru ini akan menjadikan kita lebih mudah percaya, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha kuasa atas segalanya. Termasuk di dalam ayat ini Allah memberikan gambaran-gambaran dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi Allah, tentang keberadaan Allah, tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa di ayat yang kita baca ini? Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah zat yang mampu menciptakan langit dan bumi? Bapak Ibu, kita harus sepakat dulu, bumi, langit dan bumi ini luar biasa apa tidak? Ini tidak ada manusia yang paling hebat, walaupun kita saat ini berada di era yang disebut dengan AI, kecerdasan buatan, sehingga banyak orang yang mohon maaf dengan kecerdasan buatan ini kadang-kadang melupakan Allah, meninggalkan kebenaran Allah, meninggalkan wahyu suci. Tetapi coba suruh AI itu buat yang namanya langit, suruh dia buat yang namanya bumi, nggak akan bisa. Ini adalah merupakan bukti konkret. Jangan kita berbicara tentang langit dan bumi. Ada orang yang melukis saja, dia buat semacam bangunan tanpa tiang, itu kita kagum, hebat ya. Padahal dalam lukisan, kita melihatnya dalam lukisan saja kita mengatakan hebat. Ini desainernya Islamic Center yang begini kokoh luar biasa tanpa tiang, pasti kita katakan ini hebat. Tetapi pernah nggak kita mengatakan Allah itu hebat? Padahal kita merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya bumi dan langit, tanpa pernah ada keraguan sedikit pun, tanpa tiang satu pun. Tetapi kita enak beraktivitas, nyaman berkegiatan, tidak pernah merasa hati-hati langit bisa runtuh. Ini kalau yang menciptakannya manusia yang lemah. Kalau ada yang menciptakannya seperti kita, makhluk yang lemah, saya yakin yang namanya langit ini tidak akan bisa bertahan lama. Kenapa? Karena desainnya saja, ya, itu ada desainernya adalah manusia yang lemah. Bapak Ibu, kalau saat ini kita berbicara orang ke Mekah hanya beberapa jam saja, percaya apa tidak? Percaya.
kita katakan hebat. Dulu orang berhaji itu sampai 30 hari. Kalau Bapak Ibu sekarang kita ke Jakarta, saya baru dari Jakarta. Sekarang kita ke Jakarta pagi, malamnya sudah balik lagi. Itu hebat apa tidak? Kita katakan hebat. Ini semua adalah perumpamaan-perumpamaan untuk bisa mendekatkan pemahaman kita supaya ada keyakinan bahwasanya di situ ada zat yang maha hebat. Bapak Ibu, justru kalau sekarang ini penggunaan HP, ya, media sosial yang kita gunakan, subhanallah, di Amerika orang sedang duduk, kita bisa WA dan berbicara. Kita katakan hebat ini. Yang buat HP ini hebat. Iya kan? Artinya apa? Semua yang terjadi saat ini itu semuanya adalah pemberitaan atau penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya manusia, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sehebat-hebatnya manusia, kata Allah, ilmu yang saya kasih itu adalah ilmu yang sangat sedikit sekali. Bisa dibayangkan kalau sampai kita bermain HP, mengirim pesan, kita katakan hebat, maka kehebatan manusia yang seperti itu kecil sekali, karena Allah menganugerahkan kita ilmu yang sangat sedikit sekali dibanding dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan kepada hambanya, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda, bukankah zat yang mampu menciptakan langit dan bumi, biqadirin ala ayyuhyal mauta, akan mampu untuk mengembalikan sesuatu yang sudah hancur. Orang-orang yang mati itu dihidupkan kembali, itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala dibanding kalau kita secara kasat mata dengan cara pandang manusia jauh lebih berat menciptakan langit tanpa tiang dan bumi yang begitu luas dibanding hanya sekedar menciptakan manusia, mengembalikan manusia dari alam kuburnya. Maka ini adalah cara di dalam Al-Quran dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan agar kita benar-benar bisa menjadi yakin akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bagi Allah itu tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya adalah mari kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada keraguan, maksud saya. Jangan sampai kita justru terlena dengan kehidupan ini seolah-olah kita tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita. Karena itu disebutkan, bala, tentu bagi Allah sangat mudah, tentu benar. Kalau hanya sekedar mengembalikan nyawa bagi kita yang sudah diberikan nyawa, bisa dibayangkan Bapak Ibu, ada orang yang manusia yang diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya langsung, dengan tangan mulianya Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ada orang yang diciptakan tidak memiliki bapak, tetapi dia lahir anak itu adalah Sayyidah Maryam, ada Isa alaihissalam yang bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang perempuan. Apalagi kalau menciptakan seperti kita yang dalam bahasa kita itu jauh lebih gampang, jauh lebih mudah ketimbang menciptakan ciptaan Allah yang lainnya. Karena itu kata Allah, wa huwal khallaqul alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pencipta dan maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk mengadakan apapun dalam kehidupan kita. Karena itu kata Allah, tidak ada yang perlu kita ragukan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau Allah sudah berkeinginan, kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menahan. Makanya sebagaimana doa yang sering kita panjatkan setiap pagi dan sore, ya, setiap pagi dan petang,
Ada satu doa yang dianjurkan untuk kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a, ya Allah, zat yang tidak ada satupun yang mampu menahan apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu, kalau Allah sudah berkehendak atas hambanya, maka sekumpulan manusia bersepakat untuk menolak ketentuan Allah, dia tidak akan mampu menolaknya. Maka kenapa kita harus khawatir? Ini kadang-kadang kita ragu dalam hidup ini, ya, seolah-olah saya kalau nggak dekat dengan fulan, kalau saya tidak bersahabat dengan fulan, rezeki saya hilang, rezeki saya habis. Seringkali seperti itu. Hati-hati, ini namanya penggerogotan keimanan seseorang. Seringkali kalau kita tidak seperti ini, maka kita akan jatuh miskin misalnya. Seolah-olah kita menafikan keberadaan Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Kita hidup bukan karena dia, bukan karena ini, bukan karena itu. Itu hanya wasilah. Tetapi kita hidup, kita diberikan seperti ini adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perihal ikhtiar kita, perihal usaha kita itu beda. Tetapi jangan sampai kita membelakangi Allah, menutup kehebatan Allah, menutup kemampuan Allah untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita. Maka hati-hati Allah dalam berucap, hati-hati dalam berkata, andai dia aja anakku misalnya, kalau bukan karena dia dan lain sebagainya. Hati-hati. Makanya yang paling penting dalam semua situasi yang kita rasakan Bapak Ibu, apakah kita saat ini dimudahkan hidupnya atau disulitkan hidupnya, kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabiullah Sulaiman alaihissalam, di saat beliau bergelimang harta, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kemampuan untuk berbicara dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukannya menjadikan dia lupa kepada Allah, bukannya menjadikan beliau ingkar kepada Allah, tetapi justru beliau katakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah anugerah Allah. Ini semua adalah ketentuan Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita dimudahkan rezekinya, kembalikan kepada Allah. Kalaupun kita seret rezeki kita, kalaupun ujian kita berat, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita juga berikhtiar, mencari solusi, mencari jalan untuk keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga jangan sampai, mohon maaf, ada celah sedikit pun melupakan Allah. Ya, jangan ada ruang untuk kita melupakan Allah, menafikan keberadaan Allah dalam kehidupan kita semua. Apalagi lanjutan ayatnya, innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini sudah menggunakan takkid lagi, penekanan, penguatan. Innama, sesungguhnya segala bentuk apa yang terjadi, apa yang ada di dalam kehidupan ini, idza arada syai'an, bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun, maka cukup ia berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Makanya hukum Allah itu, Allah antara huruf kaf dengan nun saja. Ya, kalau Allah berkehendak itu antara huruf kaf dengan nun, kun. Kata-kata kun itu kan kaf sama nun saja, sudah. Kalau Allah berkehendak kun. Jadi tidak ada proses-proses yang panjang kalau Allah sudah berkehendak. Ya, kalau Allah sudah berkeinginan untuk menetapkan sesuatu. Makanya dalam doa yang sering, yang tadi saya katakan, Allahumma la mani'a lima a'taita, tidak ada yang mampu mencegah apa yang engkau inginkan. Walaupun 1000 manusia, jangankan 1 manusia, 1000 manusia menyetop. Taruhlah misalnya Kanda Haji Mukti, ya, usahanya es krim. Ada orang yang tidak berkeinginan,
ada orang yang mau menjegal dia, ada orang yang memfitnah dia, ada orang yang mau melakukan keburukan terhadap dia. Nggak perlu khawatir, asal kita sudah lurus, kita sudah niat tulus, kita jujur, kita semuanya melakukan yang baik-baik, Allah yang menjaga kita. Sehingga ribuan manusia yang akan mencelakakan kita itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi. Ya, hal yang sama, wala mu'tiya lima mana'ta, termasuk tidak akan ada terjadi pemberian orang. Walaupun orang sudah menyokong kita, sekian banyak orang mau menyokong kita, sekian banyak orang mau membantu kita, tetapi Allah tidak berkeinginan, Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, ini juga bagian daripada akidah keimanan kita secara qauli, secara ucapan. Jangan sampai mengatakan gara-gara dia, gara-gara ini, gara-gara itu, jangan. Kita harus kembalikan Allah yang berkehendak, Allah yang berkuasa, barulah kita menyebut peran-peran manusia yang hadir dalam kehidupan kita. Ini yang sering terjadi adalah kita menafikan peran Allah, seolah-olah yang paling hebat itu adalah si dia, seolah-olah yang paling berjasa si dia. Sering sekali, makanya ada yang disebut dengan kufur qauli. Kita itu bisa ingkar kepada Allah dengan perkataan, ya. Ada kufur amali, kufur perbuatan, ya. Artinya dia tidak melakukan perintah-perintah Allah, itu kufur amali, kufurnya atau ingkarnya manusia secara perbuatan. Maka hati-hati sama Allah, jangan sampai melalui lisan kita ini lahir atau keluar ucapan-ucapan yang seolah-olah menafikan kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita. Ingat, kalau Allah berkehendak, kun fayakun, itu selesai semua, ya. Jadi tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Makanya ingat, di dalam ayat yang lain disebutkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana mungkin manusia itu melupakan Allah, ingkar kepada Allah, berani kepada Allah, padahal dia dulu tidak ada. Taruhlah, mohon maaf, saat ini kita hebat, ini Ustadz Abdul Hamid ini hebat, ngajinya hebat luar biasa misalnya. Hati-hati, jangan sombong, ya. Karena tidak sedikit orang yang mohon maaf masuk neraka gara-gara suara. Orang masuk neraka gara-gara harta. Banyak. Kenapa? Wah, kalau bukan saya, untuk saya misalnya, saya juga sering ya seperti itu. Maka mudah-mudahan kita terjaga, terpelihara misalnya. Bagaimana mungkin kita mengatakan diri kita hebat kalau Allah tidak mengadakan kita seperti ini, kalau Allah tidak menciptakan kita. Ini ada Bang Andi. Walaupun Bang Andi kaya, siapa Anda yang kaya saat ini kalau Allah tidak menciptakan kita, kalau Allah tidak menghidupkan kita, Bapak Ibu? Ya, jadi jangan lupa diri, maksud saya. Saya ini hebat. Anda ini tidak akan ada yang hebat kalau Anda tidak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Apa alasan kita untuk jauh dari Allah, ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, padahal dulu kita tidak ada. Yang mengadakannya itu adalah Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelahiran manusia dengan eksistensi dia sekarang itu nggak bisa dipisah-pisah. Saya kasih contoh misalnya, bukankah dalam surat Ali Imran ayat 104 ya atau 164 Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah telah memberikan karunia bagi kita umat mukmin ini, yaitu dengan diutusnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu, jangan berpikir terlalu, mohon maaf, simpel. Yang kita lihat bahwasanya Rasul yang diutus. Jangan dilihat Rasulnya yang diutus, tetapi tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin beliau diutus kalau tidak dilahirkan, kan begitu? Maksud saya apa? Jangan kita memisahkan kelahiran seseorang dengan keberadaan dia saat ini. Karena itu satu kesatuan.
Yang hebat saat ini tidak mungkin dia hebat kalau nggak dilahirkan. Maka hal yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita percaya tentang kerasulannya, percaya kehebatannya, kemuliaannya, tapi kita nggak percaya dengan kelahirannya, juga susah, bermasalah. Jadi kita yakin Rasulullah itu adalah karunia Allah yang luar biasa, tetapi pasti beliau juga melalui sebuah proses kelahiran. Maka kelahirannya pun kita syukuri, kan kira-kira begitu ya. Kelahiran baginda Nabi saja kita syukuri. Bapak Ibu, kalau ada orang mempertentangkan ini kok masih beracara tentang maulid Nabi, saya selalu katakan, anak kita saja yang lahir senang. Kalau saya kan tidak mungkin bertanya anak bapak-bapak karena sudah tua-tua. Kira-kira kalau cucu yang lahir senang apa tidak? Cucu kita yang lahir, anak yang lahir itu senang. Apa dalilnya senang? Nggak perlu pakai dalil untuk senang itu. Iya kan? Kenapa? Karena ini anugerah, ini adalah karunia, ini adalah nikmat. Sehingga setiap kali kita mendapatkan kenikmatan, maka pasti kita bersuka cita, pasti kita bergembira. Padahal anak yang kita saat ini sayang luar biasa, sampai-sampai kita habiskan waktu, energi, pikiran kita untuk sekedar kebahagiaan dia. Belum tentu dia besok ingat kepada kita setelah kita meninggal dunia. Belum tentu dia kirimkan kita doa-doa terbaik. Belum tentu dia bermunajat kepada Allah. Padahal kita sayangnya luar biasa, Bapak Ibu. Sementara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, orang yang sangat sayang, orang yang paling cinta dengan kita itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa iya kita tidak senang? Apa iya kita tidak bergembira? Sampai di dalam riwayat, Bapak Ibu, selesai beliau dari makam Baqi, ini contoh saja ya, karena ini ada kaitannya dengan keingkaran seseorang terhadap atau kekufuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ya, padahal dia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selesai beliau berdoa di makam Baqi, maka justru di tengah-tengah para sahabat yang hebat-hebat, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, Ali, beliau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga saja nanti saya dipertemukan dengan saudara-saudara saya di hadapan para sahabat. Bagaimana tidak kaget para sahabat, Bapak Ibu? Kenapa Rasul masih berdoa untuk berjumpa dengan saudaranya? Sampai-sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanukum, bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Kenapa harus minta lagi? Kan kita sudah bertemu di sini. Kenapa minta lagi? Apa kata Rasulullah SAW? Antum ashabi wa laysa ikhwani. Kalau engkau ini yang saat ini dekat sama saya, itu adalah sahabat, bukan saudara. Alangkah kagetnya para sahabat, sudah begitu dekat, melakukan pembelaan luar biasa kepada Rasulullah, masih ditegaskan, kamu itu adalah sahabat. Kalau begitu ya Rasul, siapa saudaramu yang engkau ingin berjumpa dengan mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Ikhwani man amanu bi walam yarawni. Yang disebut dengan saudara adalah mereka yang beriman setelahku, padahal dia tidak pernah berjumpa dengan aku langsung. Siapa yang dimaksud? Ya kita ini, Masya Allah, kita yang didambakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah menjadi kabar gembira yang luar biasa bagi kita yang diidolakan perjumpaannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Kembali kepada ayat tadi kata Allah. Karena itu Allah SWT katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana mungkin manusia itu ingkar kepada Allah, lupa kepada Allah, padahal dia dulu tidak ada. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ini untuk saya pribadi dan kita semua, kalau misalnya keluar niat sombong, kalau ada kata-kata yang sombong atau menyombongkan diri di hadapan orang lain, kembalikan, kamu itu tanah dulu, kamu itu tanah. Atau mohon maaf, lebih hina dari tanah apa? Air mani. Kalau kita mau sombong terhadap teman, bilang, mani,
Air mani kok berani sombong, kira-kira kan begitu. Air mani itu hina karena keluar dari jalan yang, mohon maaf, najis. Nah kalau ada orang yang sombong bilang, kamu lupa ya, kamu itu kan air mani. Nah kalau digituin mungkin akan sadar dia, ya. Manusia bisa-bisa sadar kalau digituin, karena dia merasa seolah-olah paling hebat. Lupa kita dari akan unsur penciptaan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang hina. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Dulu kita tidak ada, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahyaakum tsumma yumitukum. Kemudian Allah akan mematikan semua kita ini. Fa yuhyikum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Di hari kiamat Allah dengan tiupan yang keduanya saja oleh Israfil itu akan dibangkitkan semua makhluk yang sudah meninggal dunia. Maka hormat Allah, ini semua menjadi pengingat bagi kita semua. Di akhir surat Yasin ini Allah menunjukkan, ini kekuasaanku, ini wilayahku, ini otoritasku. Maka jangan ada orang yang merasa sedih, jangan ada orang yang tidak merasa nyaman, jangan ada orang yang khawatir dalam hidupnya. Kenapa? Karena sesungguhnya saya itulah yang mengadakan segalanya. Jadi kalau ada orang kaya yang saat ini kaya, yang paling kaya itu adalah Allah. Yang maha kaya itu adalah Allah. Kalau ada orang punya jabatan saat ini seperti Pak Prabowo, beliau adalah presiden kita, katakan Allah maha berkuasa. Sehingga tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Allah, kecuali Allah akan bisa semua lakukan pada saatnya atau sesuai dengan kehendak Allah SWT. Makanya akhir surat Yasin ini ditutup dengan apa? Ucapan yang indah sekali. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maha suci. Maka dia zat yang maha suci, yang mampu, ya. Kenapa dia maha suci? Karena semua itu ada di tangannya, ada di kuasaannya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bagi Allah itu mungkin. Maka selalu redaksi yang dipakai adalah subhana. Ingat kalau kita menjelaskan tentang Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdi layla. Maha suci Allah SWT yang memperjalankan seorang hamba. Jadi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sesuatu yang berat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mustahil, itu biasanya kita katakan subhanallah, ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, yang hebat, yang manusia sendiri tidak mampu menghadirkannya, maka kita katakan subhanallah. Subhanallah, ya. Jadi ucapan subhanalladzi biyadihi ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kekuasaan Allah itu tidak berbilang, unlimited. Dia pemilik segalanya, dia penguasa atas segalanya. Itulah makna subhana. Ya, maka kita juga untuk meyakini akan Allah, untuk memuji dan memuja Allah SWT, sering-seringlah kita mengucapkan subhanallah. Makanya kalimat ini walaupun pendek, termasuk kalimat yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Ingat di dalam hadis disebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang sangat mudah, gampang. Bapak Ibu tidak pakai modal untuk mengucapkannya, tetapi nilai pahalanya sangat besar di sisi Allah SWT. Dan Allah paling suka, Allah paling senang kalau disebutkan kata-kata ini. Apa itu amalan yang ringan yang disebutkan dalam hadis tadi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Ini kalimat karena ada kata subhanallah. Coba bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim. 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 '
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Itu tambahan saja. Jadi wa bihamdihi, tetap dia semuanya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Jadi disambung-sambung untuk menjadi wirid, ya. Itu boleh. Ya. Kenapa? Setiap kalimat-kalimat thayyibah silahkan digabung untuk memudahkan kita mengamalkannya, untuk memudahkan kita menghafalnya, boleh. Ya. Jadi yang penting adalah sila. Mari kita sucikan Allah, mari kita memuji Allah. Jangan lupa untuk selalu berzikir atau mengucapkan kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaan yang Allah berikan atau tunjukkan dalam kehidupan kita. Saya pikir demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu dekat. Ya, karena mohon maaf tantangan hidup kita saat ini luar biasa, ya. Luar biasa. Maka cara kita untuk memproteksi diri, banyak-banyak kita melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, ya. Dengan itulah kita akan bisa lebih dekat kepada Allah, lebih ingat kepada Allah dengan berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.